Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan Ibu Andriansa, memimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah memimpin teman-temannya berdoa. Ya, Ibu. Selanjutnya, Ibu akan infokan kepada kalian karena masih ada beberapa teman kalian yang belum mengisi presensi di Google Classroom. Google Classroom-nya kemarin sudah Ibu infokan. Untuk presensi hari ini kita akan mulai mengisi Google ini ya, Classroom-nya itu diisi dengan presensinya. Kalian silahkan yang belum mengisi diisi dulu. Iya, Bu. Yang sudah mengisi beri Ibu sebutkan dulu ya. Iya, Bu Elvi, Imas, Rahmawati ini sudah mengisi. Iya, Bu. Siti Hajah, Andrianisa, Nina ini sudah. Fitri sudah. Yang belum itu ada 2 orang saja. Silahkan yang belum segera diisi. Sudah Bu, sudah diisi Bu. Krisna udah, Bu. Ibu cek dulu ya, tadi masih belum terisi. Mungkin karena faktor sinyal ya kita ini. Hari ini Saidah udah Bu. kita Ibu akan share screen dulu untuk membahas materi kita hari ini. Jika nanti ada faktor jaringan atau kendala di tempat kalian, kalian boleh dimatikan kameranya nggak apa-apa ya, agar mengurangi kuota juga. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Dan tolong diberikan info kepada Ibu. Apakah sudah tampil? Belum. Yang Ibu bagikan? Belum, Bu. Lagi proses. Ya. Tolong berikan info ke Ibu ya jika sudah tampil. Iya, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah ya, sudah. Iya, Bu. Ada ibu mencicip makanan, Bu. Ya, Ada ibu-ibu benar. memotong sayuran itu Bu. Ya, sekarang perhatikan. Perhatikan gambarnya ya, dengan pertanyaannya bisa dibaca dan dengarkan suara Ibu. Pernahkah kalian memasak atau mengamati ibu kalian memasak? Pernah nggak? Pernah Bu. Yang sudah pernah atau pernah mengamati, dalam memasak bumbu apa sajakah yang biasanya dimasukkan? Salah satunya, silakan mewakili nyebutkan. Garam dapur Bu. Garam dapur, Selain Bu. garam dapur ya. Cabai. Ya, Gula. Riko benar. Masako. Ya, ya jawaban kalian bervariasi benar. Ini sudah gambarnya, sekarang kita lanjutkan gambar selanjutnya. Perhatikan gambarnya lagi ini. Di tempat kalian sudah muncul belum tampilannya? Ada gambar apa sekarang? Ada garam. Garam dapur Ini Bu. Bu, ada kapalnya. Ya, baik. Sudah bervariasi menyebutkan ya. Untuk cross check bahwa tampilan ini benar sudah sampai di tempat kalian. Tolong Siti Hajah sampaikan garam yang pertama, garamnya berwarna apa ini? Gambarnya? Warna putih, Bu. Ya, ada putihnya benar. Jadi artinya tampilan yang Ibu tampilkan bisa kalian terima dengan baik. Terus Krisna, Iya, Bu. di sampingnya ada gambar apa itu tulisannya di sana? Kalsium klorida, Bu. Kalsium klorida. Ya. Ini kalian perhatikan dulu ya. Terus di Google Classroom, Ibu sudah share, sudah membagikan LKPD di sana. Nanti
Itu dipekerjakan nanti ya anak-anak. Sekarang kita fokus lagi untuk mengamati gambar yang selanjutnya ini berupa video. Udah terlihat belum videonya? Belum, Belum, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oh, ada yang Sudah belum. Bu, belum tayang. Belum Kita mulai, tunggu Bu. temannya dulu. Ya, sambil menunggu ini muncul, tadi kita berbicara tentang garam dapur. Kalian sudah menyebutkan ada garam dapur. Menurut kalian, kalau garam dapur itu terbentuknya dari apa ya? Unsur penyusunnya apa saja? Ada yang masih ingat? Natrium. Garam dapur Na sama Cl ya Bu ya. Ya, itu nanti akan kita pelajari ke depannya ya. Karena kalian kelas 10 kemarin sudah ada pembelajaran tentang unsur-unsur, berarti kalian sudah mengenal ada Na, ada Cl. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kira-kira apa saja sih unsur penyusunnya di sana? Itu makanya hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang ikatan ion. Tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, diharapkan kalian nanti setelah belajar tentang materi ikatan ion ini, kalian akan bisa mendeskripsikan pengertian ikatan ion, menganalisis proses pembentukan ikatan ion, menguraikan karakteristik yang terdapat di dalam ikatan ion, serta menggambarkan pembentukan ikatan ion dengan menggunakan struktur Lewis. Itu tujuan pembelajaran kita. Tadi sudah Ibu tampilkan semua gambar-gambarnya. Sekarang masing-masing siswa sesuai kelompok yang sudah Ibu sebutkan di grup WA, kalian buka Google Classroom-nya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Silahkan yang kemarin sudah mengunduh LKPD-nya, silahkan dibuka LKPD-nya. Kalau sudah dibuka, sekarang tadi sudah mengamati gambar garam, sekarang kalian bisa melihat tayangan yang Ibu tampilkan di depan, atau melihat menggunakan HP kalian yang kalian miliki, jika ada yang memiliki HP-nya lebih dari satu. Jika tidak ada, hanya harus saja, silahkan fokus memperhatikan tayangan yang Ibu tampilkan di depan ya. Ya, Bu. Ibu putar dulu. Silahkan diamati.
Sudah memperhatikan anak-anak tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, tadi sudah memperhatikan gambar, sudah memperhatikan video. Sekarang kalian membuka LKPD-nya dan perhatikan LKPD ini adalah LKPD yang sudah kalian terima. Terlihat di layar kalian semuanya LKPD-nya yang Ibu share screen ini. Iya, Bu, terlihat. Lihat, Bu. Kalian perhatikan dulu ya, nanti baru mengerjakannya. Ini adalah ikatan ion, jangan lupa di paling atas tulis kelompoknya. Tadi ada kelompoknya Bu Imas, ada kelompok Bu Siti Haja, ada kelompoknya Saidah. Tulis nama anggotanya di sini nanti. Ya, Bu. Itu untuk yang LKPD-nya nanti ya. Perhatikan, ada petunjuk penggunaan LKPD. Itu dibaca baik-baik. Ada 3 poin ya. Bacalah LKPD dengan seksama, diskusikan setiap permasalahan yang ada dalam LKPD dengan teman sekelasmu melalui forum Google Classroom dan grup WhatsApp. Mintalah bantuan guru jika ada yang tidak dipahami dalam LKPD. Jika ada penulisannya nanti yang bingung, bisa bertanya ke Ibu. Ini ada tujuan pembelajarannya ya. Nah, perhatikan sekarang yang pertama. Ini dulu. Di sini tadi kan kalian Ibu minta untuk memperhatikan gambar. Kalian perhatikan sesuai LKPD-nya. Setelah itu kalian ini mengidentifikasi masalah setelah melihat gambar garam dengan gambar kalium klorida ini, terus melihat tayangan video tadi, kalian tuliskan di sini identifikasi masalah berdasarkan gambar di atas. Kalian bisa menulisnya di sini. Untuk yang pertama ini, apakah ada yang belum jelas tentang cara pengerjaannya? Jelas, Bu. Jelas sih, Bu. Ya, Iya, Bu. alhamdulillah. Ibu lanjutkan dulu ya sebelum tugas mengerjakan nanti. Selanjutnya, kalian setelah menemukan identifikasi masalahnya, kalian nanti akan berdiskusi lagi dengan teman-teman kalian, membahas tentang pengertian ikatan ion. Jadi berdasarkan identifikasi masalah yang sudah kalian peroleh, kalian diskusikan. Yang kalian bahas adalah pengertian ikatan ion, proses pembentukan ikatan ion, penggambaran pembentukan ikatan ion, gunakan struktur Lewis, terus karakteristik ikatan ion. Jadi yang kalian bahas topiknya yang Ibu sebutkan di sini ya, agar tidak melebar ke materi yang lain-lain yang tidak berkaitan. Sampai di sini paham, Ibu, anak-anak? Paham. Paham, Bu. Kita lanjutkan lagi ya. Ya, Bu. Yang di sini adalah tahap selanjutnya. Setelah mengumpulkan data tadi, kalian nanti isi di sini ya, yang titik-titiknya ini kalian isi dulu. Setelah ini semuanya kalian isi, nanti tuliskan di sini untuk proses pembentukan ikatan ionnya. Ini untuk struktur Lewisnya ya, di kotak sudah disediakan. Yang di sini mengerti sudah? Mengerti, Bu. Ya, ini ada 3 ya, dikerjakan dengan cara yang sama. Yang di sini yang sekarang tahap yang keempat ya, kegiatan keempat yang kalian lakukan. Nanti kalian tulis langsung di titik-titiknya ini ya jawabannya. Ada beberapa pertanyaan, kalian isi sesuai panduan yang ada. Apakah bisa dimengerti sampai di sini?
Bisa, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya, nanti ya, setelah kalian selesai berdiskusi dengan kelompok, setelah selesai presentasi, nanti akan melakukan kegiatan menyimpulkan di sini nanti. Sampai di sini dipahami anak-anak? Paham, Bu. Bu. Ya, baik. Jadi informasi tentang penugasan sudah Ibu sebutkan. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Boleh menggunakan fasilitas chat ya. Di Google Classroom kan ada, boleh. Atau langsung juga di fasilitas chat Google Meet kita ini juga bisa. Atau di grup WA juga bisa. Jadi jika ada kendala dalam mengakses Google Classroom-nya bisa menggunakan grup WA untuk saling berkomunikasi karena kita sudah menyiapkan semuanya kemarin. Silahkan mulai bekerja saja sekarang sesuai dengan LKPD-nya. Dan tambahan ya anak-anak, misalnya ada yang daerahnya itu sinyalnya kurang bagus, kalian boleh menulisnya, ditulis saja di kertas dulu, nanti baru dikumpulkan di foto bisa. Jadi dibuatlah senyaman kalian, seenak kalian untuk membuat tugasnya seperti apa pengumpulannya. Yang pasti jawabannya itu nanti ada sesuai dengan tahap-tahap kegiatannya. Saidah? Ya, Bu. Saidah? Ya, Bu. Hilang sinyal tulis ya. Iya, Bu Nina, kayaknya Bu Lilis hilang Iya, iya. sinyal. Ya, Ibu, mohon maaf ya anak-anak, ternyata sinyal di tempat Ibu juga tiba-tiba itu hilang sinyal. Tapi alhamdulillah sudah kembali lagi sekarang. Saidah, Iya, apakah tidak apa-apa, Bu. Kita ngerjain dulu aja, Ya, Bu. Bu. Oh ya, Saya, silakan Bu. sambil dikerjakan bisa diskusi dengan teman-temannya tadi di grup chat bisa, grup WA juga bisa. Sesama kelompoknya dulu. Ya, Bu. Bu. Ibu, Kameranya bisa tetap Bu, nyala. saya izin keluar sebentar, Bu, mau ke WC. Oh iya, silahkan. Sambil jika ada yang kurang jelas tentang tugasnya, bisa sambil berdiskusi ya tentang materi tadi. Baik, Bu. Ya. Saidah, sinyalnya di tempat Saidah bagus? Bagus, alhamdulillah, Bu. Nggak payah Alhamdulillah. ngungsi, Bu. Ya, terbaca dengan jelas soal-soal di LKPD-nya. Terbaca jelas, Bu, dan sangat mudah dipahami, Bu. Alhamdulillah. Di Nina, bagaimana di tempat Nina? Bagus, Bu. Ya. Jadi tadi ada contoh gambar garam, ada Ya. itu silahkan dikerjakan dulu. Ibu, Ya, itu yang apa satu lagi tadi, Bu, yang di LKPD gambar yang kalsium klorida ya, Bu, ya? ya. Bu, kami tulis juga ininya, Bu, pembentukan ikatan ionnya seperti apa, Bu? Oh iya, ditulis juga itu. Tulis, Sesuai dengan Bu. di LKPD ya. Ya, Jadi Bu. kalian boleh melihat materinya itu boleh menggunakan buku paket yang dibagikan dari sekolah kemarin dari perpustakaan ada kan? Sebelum kita libur dulu dibagikan Ada, Bu. untuk bekal selama kita pembelajaran daring. Setelah itu file materi tentang ikatan ion yang sudah Ibu bagikan di grup Google Classroom dan juga bahan ajar yang sudah Ibu bagikan juga. Jadi boleh dari materi buku paket, boleh juga dari materi yang ada di internet. Kalian boleh mendiskusikannya. Ya, Bu. Berapa menit sampai jam berapa, Bu? Tadi Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Yang Iya, pertama Bu. dulu ya, yang identifikasi masalah dulu.
Apa sudah ada yang selesai kelompoknya? Kelompoknya Nina sudah ada yang selesai? Identifikasi masalahnya sudah? Sudah ditulis? Sudah, Bu. Kelompoknya Imas sudah? Sedang mengerjakan, Bu. Ya. Bagi yang sudah selesai, bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Untuk setelah ketemu identifikasi masalah, kalian melanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk mengumpul Ya, ya. Ibu, identifikasi masalahnya kan kami buat pertanyaan ya, Bu ya. Iya. Berapa, Bu, minimal dan maksimalnya, Bu? Ini kalau tidak diberikan batasan untuk minimalnya ya, tidak diberikan batasan. Untuk maksimalnya, Ibu berikan batasan 3 saja. 3, Bu ya. Kelompok iya. Terima kasih sudah bertanya Saidah ya. Ya, Bu. Ada yang sudah sampai tahap untuk membuat kesimpulan di kelompoknya? Belum, Bu. Oh ya, silahkan diproses dulu ya. Untuk komunikasi kelompoknya apakah lancar, Krisna? Lancar, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Di Imas, diskusi kelompoknya menggunakan apa? WA atau chat classroom? WhatsApp, Bu. WhatsApp Bu. ya. Yang agak sinyalnya agak lancar ya, nggak apa-apa aja. Iya, itu, Bu. Nanti kalau sudah selesai diskusi kelompoknya semua, diwakili masing-masing kelompok untuk presentasi ya. Ya, Bu. Sesuai dengan urutan yang sudah Ibu berikan ya di Google Classroom-nya. Jangan diacak-acak, Dek. Ya, adiknya ikut ya, mengganggu di... Adiknya nggak sekolah? Iya, nggak Daring, apa-apa. Bu, sama, Bu. Iya, Ibu paham namanya kita kan sekolahnya daring, jadi situasi dan kondisi itu nggak apa-apa aja. Ya, waktunya masih tersisa 5 menit lagi ya. Silahkan diskusinya dilanjutkan untuk mengarahkan menuju ke kesimpulan. LKPD-nya sudah jelas semua tadi ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Jadi 3 menit lagi ya anak-anak. Rahmawati, bagaimana sinyalnya Rahmawati di tempat kamu? Bagus, Oh, bagus, berarti bisa komunikasi dengan kelompoknya ya? bisa Bu. Ya, alhamdulillah. Untuk Elvi di kelompok kamu, Belum bagaimana? selesai, Bu. Sinyal buruk, Bu. Oh, sinyalnya buruk ya, agak Ya, agak aja, pelan-pelan. selesai. Sinyalnya bagus, bisa dengan diskusinya ya. Ya, waktunya sudah pas ya anak-anak. Caranya, Bu. Silahkan perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompoknya Imas ya, Imas. Silahkan diwakili untuk menyampaikan diskusi kelompoknya dulu. Ya, Bu. Tapi ini belum selesai semua, Bu. Masih ada yang belum ya, yang sudah selesai disampaikan dulu, yang mana nggak apa-apa. Sebentar. Atau ada kelompok lain yang sudah selesai semua hasil diskusi kelompoknya? Ibu, sistem presentasinya kayak mana, Bu? Kami secara lisan aja, Bu. Atau gimana, Bentar Bu? ya. Ini karena di grup Google Classroom ada yang menyampaikan bahwa sinyalnya itu ada yang tidak bagus kalau berbagi layar atau share screen. Jadi nggak apa-apa aja tanpa menyertakan video untuk share screen-nya ya anak-anak. Nanti hasil diskusinya boleh diunggah di Google Classroom saat pengumpulan. Begitu saja. Jadi sekarang secara lisan saja dulu, silahkan.
Karena kelompoknya Imas belum selesai, boleh kelompok yang lain dulu. Kelompoknya Nina sudah siap? Saidah, Bu, yang wakilin. Oh, Iya, Saidah. Bu. Silakan Saya yang Saidah. wakilin, Bu. Iya, nggak apa-apa aja. Silakan Bu, Saidah. Bulis, Ya. itunya ditampilin aja LKPD-nya biar nanti Bu Saida langsung bisa jawab. Oh, Saidah ingin ditampilkan LKPD-nya Mewakili, Bu. boleh. Iya, bentar ya. Ibu, saya suruh ulang lagi ya. Iya, Bu. Kalau yang sinyalnya nggak bagus, nggak apa-apa, matikan kamera. Yang nggak bisa menyaksikan tayangan di videonya, boleh melihat di LKPD sudah diunduh masing-masing ya. Sudah Ibu Sesrin, tinggal menunggu prosesnya ya. Kalau sudah muncul tayangannya, silahkan diinfokan. Belum, Bu. Iya. Setelah kelompoknya Saidah, kelompoknya siapa yang sudah bersiap-siap untuk menampilkan hasil diskusinya? Kelompoknya Siti Hajah, apakah sudah siap untuk presentasi yang kedua? Biar dilanjutin dulu sama sama Saida, Bu. Nanti kalau siap saya lanjutkan. Iya, bisa, silahkan. Ini masalahnya gambar dia, anak-anak. Ya, Bu. Kalian sampaikan hasil diskusinya. Apakah sudah tampil di tempat kalian, anak-anak? Belum, Sudah, kurang Bu. ke atas, Bu. Sudah, Bu. Ya, benar. Identifikasinya kurang naik ke atas, Bu. Iya. Ini, sudah terlihat identifikasinya? Sudah. Ya. Silahkan tadi perwakilan kelompoknya. Baiklah kawan-kawan, saya mewakili kelompok 1 mempresentasikan tentang identifikasi masalah yang sudah ditampilkan oleh Ibu kita mengenai ikatan ion. Untuk identifikasi masalah, kami memunculkan 3 pertanyaan dari gambar yang ditampilkan. Yang pertama, Bu, boleh ke atas sedikit, Bu? Ya. Untuk melihat ini sudah Ya. lagi? Sudah pas? Jadi ada tiga pertanyaan yang kami munculkan terkait dengan gambar yang telah disajikan oleh Ibu Guru. Yang pertama, kami ambil salah satu contoh kalsium klorida. Mengapa kalsium dan klorida bisa membentuk senyawa? Itu yang pertama, Bu. Nanti kalau salah diingatkan ya, Bu. Iya, nggak Yang apa-apa. kedua, bagaimana kalsium dan klorida membentuk sebuah ikatan? Yang ketiga, berdasarkan apakah terbentuknya kalsium klorida tersebut? Itu, Bu, identifikasi masalahnya. Ya. Nah, kemudian Hasil diskusinya bagaimana? Hasil diskusinya. Bu, Bu, ke bawah, Bu. Ya, bentar. Yang hasil diskusinya dari identifikasi masalah di sini kan yang kami diskusikan 4 ya, Bu ya. Iya. Nah, 4. Yang pertama itu mengenai ikatan ion, pengertian ikatan ion. Ikatan ion itu, Ibu, ikatan yang terbentuk akibat gaya tarik-menarik antar ion positif dan ion negatif. Dan juga bisa dikatakan ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi akibat serah terima elektron. Ada atom yang melepas elektron dan ada atom yang menerima elektron.
Kemudian yang kedua, proses pembentukan ikatan ion. Proses pembentukan ikatan ion itu sendiri terjadi karena adanya unsur yang melepas elektron dan unsur yang menerima elektron. Kenapa ada yang melepas dan ada yang menerima elektron? Diakibatkan setiap unsur itu ingin mengikuti kaedah duplet dan oktet. Jadi misalkan Bu, tadi CaCl kan Bu, CaCl 2 ya Bu ya. Iya, benar. Ca kan Bu nomor atomnya 20. Berarti kalau dibuat konfigurasinya 2882. Jadi kan si Ca ini kan ingin mengikuti kaedah oktet kan Bu. Jadi duanya dia lepas. Nah, jadi dia lepas. Kemudian Cl-nya nomor atomnya 17, 287. Jadi 7 dia ingin mengikuti kaidah oktet, membutuhkan 1 elektron lagi. Butuh 1 lagi, makanya dia ingin menerima 1 elektron. Jadi mereka Bu saling memberi dan saling menerima. Makanya terbentuk CaCl2. Kemudian penggambaran pembentukan ikatan ion menggunakan struktur Lewis. Misalkan Bu yang Ca tadi kan dia elektron valensinya 2 kan Bu. Jadi peletakan struktur Lewisnya itu boleh atas bawah atau kiri kanan Bu. Yang penting elektron valensinya jangan ambil yang lain. Kemudian bergabung dengan si Cl tadi Bu. Cl tadi elektron valensinya 7. Jadi yang 7 tadi kita sebar dia Bu pakai titik-titik ya Bu ya. Nah, pakai Iya. Tanda titik seperti yang Ibu jelaskan saat kita belajar kesetaraan unsur kemarin. Iya. Iya Bu. Kan? Saya ini Bu yang nomor 4 mungkin bisa kelompok lain ya? dilanjutkan. Kelompoknya belum selesai. Kelompoknya belum selesai yang karakteristik ikatan ion ini. Belum Bu. Oh, enggak apa-apa aja. Yang sudah selesai saja. Ya jadi 1, 2, 3 Bu. Kami masih udah selesai Bu. Ya, Di LKPD udah kami serahkan ya Bu ya. Yang proses pembentukan ikatan ion tadi sama contoh-contohnya udah kami tuliskan. Ya udah Ibu cek tadi ya. Muncul di Google Classroom sudah. Iya Bu. Yang lain lagi silahkan, karena kelompoknya Saidah ini yang nomor 4-nya masih belum diserahkan yang di sini ya, tapi di LKPD sudah. Anggota kelompoknya ingin menambahkan lagi untuk kesimpulan akhir dari diskusinya? Nina tambahkanlah Nina, aku nggak bisa sendiri. Ya silahkan. Iya Ibu, sama seperti Saidah tadi, cuma kan tadi kami belum sampai baru sedikit untuk membahas yang karakteristik senyawa ion. Dari hasil menelusuri sumber-sumber belajar, Nina mendapatkan bahwa salah satu sifat senyawa ion itu ada titik didih dengan titik lelehnya yang tinggi. Kemudian senyawa ion itu memiliki bentukannya keras tetapi rapuh. Kemudian ada lagi larut dalam pelarut air. Kemudian yang terakhir tidak menghantarkan listrik dalam keadaan padat, tetapi dalam bentuk fase cair, senyawa ion dapat menghantarkan listrik. Tambahan dari Nina itu Bu untuk kelompok kita bahwa Iya. karakteristik senyawa ion seperti itu dari hasil searching. Ya, itu dari kelompoknya Nina dengan Saidah tadi ya. Untuk kelompok yang lain, kelompoknya ya, Fitri, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompoknya Saidah atau memberikan masukan? Silahkan. Ya Bu, saya mau bertanya pada kelompok Saidah. Kalau ikatan ion itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Nah, silahkan dijawab itu dulu. Saya kelompoknya Saidah. Mewakili Bu menjawab dari kelompok kami. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada garam dapur yang tadi gambarnya sudah disajikan oleh Ibu Lis. Dalam garam dapur itu ternyata di dalam senyawanya itu adalah NaCl, di mana Na dengan Cl itu dapat berikatan dengan ikatan ion. Dilihat dari konfigurasi elektronnya. Na melepaskan 1 elektron dan Cl membutuhkan 1 elektron, maka terjadi ikatan ion. Itu Bu Lis. Iya. Yang disampaikan koreksinya. Saidah, yang disampaikan Nina itu jawaban untuk kelompok yang tadi bertanya ya.
Iya, Bu. Yang lain lagi, silahkan presentasi untuk kelompok yang lain, hasil diskusinya. Nanti di akhir baru kita membuat kesimpulan bersama-sama ya anak-anak. Kita ikuti alurnya dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu, Silahkan izin, kelompok Bu. yang lain lagi. Masih ada 2 Izin, kelompok Bu. lagi yang belum presentasi. Ya, Bu, izin Bu mau presentasi. Silakan. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk yang pertama, identifikasi masalah, bagaimana terbentuknya senyawa NaCl, kemudian yang kedua, bagaimana terbentuknya senyawa CaCl2. Kemudian untuk tahap yang kedua, mengumpulkan data, hasil dari internet, berdasarkan hasil dari internet, dan juga diskusi bahwa NaCl dan CaCl2 terbentuk karena adanya ikatan ionik. Ikatan ionik terjadi karena adanya gaya elektrostatik antara muatan positif yang melepas elektron dan muatan negatif yang menerima elektron. Nah, di sini untuk NaCl terbentuknya tadi kan ikatan ionik. Nah, Na untuk memenuhi kaidah oktet dia akan melepas elektron, dan Cl untuk memenuhi kaidah oktet dia akan menerima elektron sehingga nanti terjadi serah terima elektron. Kemudian mungkin seperti itu Bu hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, terima kasih sudah mewakili kelompoknya, Imas. Kelompok yang terakhir nanti masih tersisa 1 kelompok lagi ya sebelum melangkah ke kelompok selanjutnya. Dari kelompoknya yang lain, jika ingin mengajukan pertanyaan ke kelompoknya Imas, boleh atau menambahkan penjelasan dari kelompok Imas, silahkan. Elvi? Cukup, Bu. Sudah Cukup, cukup. Bu. Cukup. Berarti kalau sudah cukup jelas, silahkan Ya. kelompok yang terakhir Sudah, Bu. 3 menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan. Baik, Ya. Bu. Dari kelompok kami itu untuk merumuskan masalah adanya apa saja unsur dalam senyawa garam itu yang kami buat pertanyaannya. Kemudian bagaimana terbentuk elektron valensi. Dan yang ketiga, bagaimana proses terbentuk ikatan dari senyawa yang ada di dalam unsur garam. Untuk fase mengumpulkan data, untuk senyawa yang ada di dalam garam itu adalah NaCl yang terdiri dari unsur Na dan Cl, di mana elektron valensi dari unsur Na itu ada 1 elektron valensi dan Cl 7 elektron valensi. Di mana elektron valensi dari unsur dari Na itu dia melepaskan 1 elektron positif, sedangkan Cl itu menerima 1 elektron negatif. Untuk struktur Lewisnya itu bisa kita gambarkan bahwa 1 elektron dari Na melepaskan atau memberi kepada Cl yang kekurangan 1 elektron. Mungkin itu, Bu. Berarti di sini kesimpulannya ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk adanya serah terima elektron. Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman sekelompok, Bu Fitri mungkin? Silahkan dari kelompok Rahmawati untuk menyampaikan tambahan informasi hasil diskusinya. Kalau saya sama dengan dengan si Rahmawati, Bu, penjelasannya. Ya, mudah perwakilan ya. Berarti 3 kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya semua. Sebelum kita membuat kesimpulan bersama-sama, Ibu akan menyampaikan penguatan materi kepada kalian. Yang kalian sampaikan tadi rata-rata sudah benar tentang ikatan ion ya. Untuk itu kita akan menyaksikan tayangan share screen sekali lagi ya anak-anak ya. Tentang PPT yang sudah Ibu siapkan. Tolong diinfokan jika layarnya sudah nampak di
hadapan kalian semua. Belum, Bu. Iya, masih proses. Jadi yang kita bicarakan tadi tentang ikatan ion dari kelompok Saida, kelompok Imas, kelompoknya Fitri, semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ini Ibu nampilkan seperti ini. Apakah sudah muncul ikatan ion anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi tadi kalian sudah berbicara, ada yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron. Itu apa sih maksudnya? Itu sudah kita bahas saat dulu membahas kestabilan unsur ya. Sekarang kita berbicara tentang ikatan ion. Jadi benar yang sudah masing-masing kelompok tadi sampaikan, ikatan ion ini jadi karena gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan. Terus terbentuknya itu antara unsur logam dan non-logam. Jika unsurnya logam, itu melepas elektron, akan membentuk ion bermuatan positif atau kation. Jika non-logam, akan menerima elektron, membentuk ion bermuatan negatif, dan kita kenal sebagai anion. Ini contoh untuk pembentukan ion MgCl2. Apakah muncul gambarnya anak-anak di tempat kalian? Muncul, Bu. Muncul, Bu, sudah terlihat. Ya, di sini Pembentukan MgCl2. ya, baik. Alhamdulillah di tempat kalian jelas. Ini ya pembentukan MgCl2. Tadi kalian sudah menjawab di LKPD-nya. Ini Ibu tegaskan kembali lagi. Mg nomor atom 12. Konfigurasi elektronnya 282. Ini adalah kation karena melepaskan 2 elektron di kulit terluar. Cl nomor atom 17. Konfigurasinya 287. Ini disebut dengan anion. Hasilnya ya Cl- karena menerima 1 elektron dan kulit terluar. Yang di sini ini adalah Mg dengan Cl2. Perhatikan, masih ingat kan yang titik-titik ini disebut apa kemarin saat kita belajar struktur Lewis? Struktur Lewis. Ya, rumusnya ya. Ini adalah rumus molekulnya MgCl2. Jadi, yang kita pelajari hari ini kesimpulannya tentang ikatan ion. Pengertiannya apa, Nina? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron, adanya ion positif dengan ion negatif. Benar ya. Bu. Jadi intinya ikatan ion itu terjadi karena adanya serah terima elektron antara ion positif dan ion negatif. Maka itulah pengertian dari ikatan ion. Selanjutnya ini Ibu akhiri share screen. Bu, saya izin dulu ya. Oh iya silahkan. Fitri silahkan. Jadi kita sudah membuat kesimpulan bersama-sama. Sekarang perhatikan di Google Classroom-nya ya anak-anak. Sebelum kita melakukan langkah selanjutnya, tolong diwakili untuk Saidah. Ya, Bu. Kita lakukan ini lagi. Apa kendala yang kamu alami, Saidah? Silahkan diungkapkan. Bersama dulu. Selama mengikuti proses pembelajaran, alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali, Bu. Jaringan di tempat saya bagus. Kemudian LKPD-nya mudah dipahami. Materi yang Ibu sampaikan sudah jelas, Bu. Hanya saja, Bu, ini saya yang mungkin nanti diskusi juga sama rekan kelompok saya, Bu, ya, mengenai karakteristik tadi ya, Bu. Mohon. Bu Lis hilang sinyal sepertinya. Iya. Ibu Lis. Suaranya hilang. Iya, mohon maaf anak-anak, sinyal Ibu tidak stabil. Ibu tiba-tiba keluar dari room. Tadi terakhir Ibu menyampaikan di akhir ini silahkan Saidah untuk mewakili teman-temannya menyampaikan
refleksi kita bersama tentang pembelajaran hari ini. Apakah ada kendala yang dialami berkaitan dengan teknis saat luring, saat daring ini, atau berkaitan materi? Silahkan, Saidah. Baik Bu, untuk selama proses pembelajaran kali ini, alhamdulillah jaringan saya lancar Bu, nggak ada kendala sama sekali dengan jaringan. Kemudian saya sudah paham mengenai materi yang Ibu sampaikan tentang ikatan ion, dibantu dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Kemudian LKPD-nya nanti Bu kami diskusikan lagi mengenai karakteristik ya Bu senyawa ion. Itu tadi belum selesai punya kelompok kami. Secara keseluruhan pembelajaran hari ini saya terima dengan baik Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya Saidah ya. Untuk yang lainnya, Ya, Bu. refleksinya nanti boleh dikirimkan di Google Classroom. Nanti ada angket yang Ibu berikan. Kita masih ada waktu. Jadi nanti untuk latihan soalnya, untuk evaluasi latihan soal materi ikatan ion, Ibu share di Google Classroom ya anak-anak. Nanti dicek di sana ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas materi yang baru lagi yang masih berhubungan tentang ikatan. Minggu depan materi yang kita bahas adalah tentang ikatan kovalen. Diingat ya anak-anak ya, ikatan kovalen. Nanti materinya Iya, Bu. akan share di Google Classroom. Jadi silahkan mengecek Google Classroom-nya dan juga mengecek grup WA-nya jika ada informasi dari Ibu. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Ibu akhiri. Selamat beristirahat dan selamat mengikuti kegiatan pembelajaran guru mapel yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.